Oke. Oke. Ya, selamat malam, Nongko sayang. Selamat malam, Gimana nih? Coach. Gimana kabarnya? Ya, kabarnya luar Gimana? biasa, baik, sehat. Tuh. Ya, ya, luar biasa, luar biasa. Ya, sibuk apakah akhir-akhir ini? Minggu-minggu ini? Kenapa, Coach? Sibuk apakah Oh, minggu-minggu ini? sibuk apa? Ya, Siapa yang mau masuk ini? Eh, masuk kah? sibuknya. Biar aja Coba ya. nih, ini Hah? kita terima kayak nih. Terima aja nggak apa ya. Oh, ya sudah. Siapa jadi observer? Oke, Nah, lanjut. Sibuk sibuknya apakah? ini sedang ini sih mempersiapkan hari ulang tahun di gereja kami. Oh, ya, baik, baik. Nah, gini. Orang gereja ya, Masya Ya, Allah. maaf Ya, ya, Coach. luar biasa. Apa maaf, maaf. Hmm? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kayaknya Makanya kalau agak anu aman kah? Kalau anu kita aman aja lah, diaman-amankan. nyaman-aman kan ya. Saya juga agak pilih sebenarnya aman ya, gitu ya. Soalnya sudah masuk kita. Ya itu makanya. Ya baik. Yang sayang, sebentar lagi kita akan melakukan yaitu sesi yang disebut namanya sesi coaching, Mas sayang. Ya, Sebelumnya, apakah sudah mengetahui apa itu coaching? ya sesi coaching Terkah itu, jika? hmm, Admit ya? nggak tahu ini kenapa ada ini Nggak ya tahu. tidak. Ya beda aja. Tidak apa-apa itu direkam Apa? soalnya. Oke, sesi coaching itu adalah percakapan intensif antara klien sama coach, di mana coachnya bertujuan menggali tujuan atau goal yang ingin dicapai dan juga langkah-langkah sumber daya yang hendak dilakukan oleh coachnya. Kurang lebih begitu sih coach yang saya ingat. Baik. Eh, ya, baik. Terus saya sesi coaching nggak di mana sesi saya akan memperjelas, merinci, mendetailkan apa yang nanti menjadi tujuan coach sayang. Kemudian juga nanti kita akan membahas langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dan nanti akan apa terakhir akan membahas sumber dayanya, mengelola sumber daya apa saja yang nanti dimiliki kos yang untuk mencapai tujuan atau coaching goal tersebut ya. Oke, baik Ya, coach. ya baik sayang sebagai seorang coach saya akan ini berkomitmen sebagai apa coach yang baik yaitu dengan Hmm. mendukung ya kan dengan bertanya dengan sejelas-jelasnya kemudian mendukung nanti langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh usaha yang saya juga nanti akan menjadi pendengar yang aktif bagi usaha yang itu komitmen saya sebagai seorang coach. Baik. Apakah setuju saya? Ya, saya setuju coach. Ya, baik. Sesi kocek ini juga nanti kita akan lakukan dengan cara yaitu tanya jawab pesannya. Jadi di sini saya tidak akan tidak akan memberi solusi atau memberi saran ya. Begitu. Bisa dipahami ya? Ya, bisa coach. Ya. Aku lupa dibahas. Ya, Kayaknya masuk di daerah itu deh, waiting. iya, Nah, baik. kita nggak masuk di sini. Ya, baik. Sayang, sesi coaching ini kita akan lakukan selama kurang lebih 45 menit ya. Itu Ya, sampai 1 jam lah. Mudah-mudahan kurang ya. Apakah bersedia ada waktu kah? ya bisa coach, aman aja. Baik. Nanti akan mulai bertanya dengan menanyakan tujuan yaitu coaching goalnya ya. Kemudian akan Mm-mm. membahas langkah-langkah dan menanyakan sumber daya nantinya yang akan dimiliki oleh coach saya. Seperti itu kah? Oke. Oke, coach. Ya. Di akhir sesi juga nanti saya akan mohon
meminta feedback atau saran nanti balik dari coach sayang supaya nanti saya akan bisa melakukan sesi coaching yang lebih baik untuk kedepannya nanti. Bersedia kah? Ya, siap Baik. coach. Eh, ya, sayang, jika nanti ada sesuatu yang keluar dari topik atau keluar pernyataan yang keluar dari coaching call kita nanti, apakah saya di sini kan diperkenankan untuk menyelah? Ya, silakan coach. Tidak apa-apa. Baik, mohon maaf ya kak, saya nggak betul lagi ya. Jika menyelah saya akan beri tanda seperti ini, bolehkah? Oke. Ya, baik, saya ya itulah eh, penjelasan saya bagaimana sesi coaching ini akan berlangsung. Ya. Dari yang saya sudah sampaikan, yang saya sudah jelaskan tadi, apakah masih ada pertanyaan? Untuk saat ini belum sih coach. Baik. Oh ya, apakah saya juga diizinkan untuk merekamnya? Boleh, boleh. Silakan coach. Ya, baik, baik, baik. Terima kasih. Ya, ya. Nah, sudah siapkah untuk melakukan searching kucing kita kali ini? Ya, sudah siap coach. Apa nih tujuan yang akan dicapai dari pada eh, sesi coaching kita kali ini? Saya. Ya, jadi tujuannya adalah saya bisa mempersiapkan apa ya, misalnya itu mempersiapkan pelayanan tari, mempersiapkan pelayanan tarian di hari ulang tahun gereja kami pada tanggal 25 September 2025. September ya. September berarti kurang 20 hari lagi. Betulkah seperti itu? 20 hari lagi ya? Ini tanggal Iya, berapa ya? sekarang tanggal 5. Tanggal 5 Ya. ini 7 kali. Hmm. 7 kali 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, start 20. Betul, betul sekali, Coach. Baik, saya siapkan pelayanan tarian ya untuk Ya, gereja. Bolehkah saya dijelaskan, dirincikan pelayanan tarian yang seperti apakah yang dimaksud oleh saya tersebut? ya. Jadi biasanya di setiap event khusus memang kami eh, diminta untuk biasanya memang ada tarian gitu ya. Biasanya memang ada tarian, tapi untuk event khusus itu ada tarian secara khusus gitu ya, kayak performance seperti itu. Jadi di sini pelayanan tarian itu meliputi ada yang pelayanan tarian di ibadahnya, eh ya lagu-lagu ibadahnya sama lagu-lagu performance-nya yang akan ditampilkan di awal di awal apa? Di awal ibadah, sebelum ibadahnya sama di tengah-tengah ibadah seperti itu. Setelah pengumuman kalau nggak salah itunya rundownnya itu. Jadi mempersiapkan pelayanan tari itu maksudnya mempersiapkan gerakan-gerakan tarian yang sesuai dengan lagu untuk ibadah sama mempersiapkan gerakan tarian untuk tarian pembuka atau kami nyebutnya sih tarian opening ya, tarian opening sama tarian performance yang di tengah-tengah seperti itu di tengah-tengah ibadah maksudnya seperti itu. Baik, baik. Ya, Kira-kira dapat gambar nggak coach? ya, baik. Berarti ya kalau saya simpulkan dari pernyataan saya yang tadi, tarian ibadahnya nanti ada di awal ibadah dan nanti akan ada di pertengahan ibadah. Iya betul. Apakah seperti itu? Betul coach. Ya. Eh, Baik, Betul. luar biasa, luar biasa saya. Apakah Anda
bekerja sendiri dalam ini? Dan apakah butuh seorang teman? Kami tim, tapi memang pengajar intinya saya yang mempersiapkan secara apa namanya, secara keseluruhan itu saya. Tapi ada istilahnya apa ya, anak penari-penari atau anak binaan yang akan eh, menarikan tarian-tarian itu seperti itu. Eh, sorry Baik kok ya. hilang coach. Hah? Oh, Enggak. oh, Karena lagi baik mikir. bagus ya. Ya, anak binaan ya. Luar Ya, biasa. maksudnya penarinya, penari, Hmm, anak didik menarik ya, ya, anak didik ya, baik. Apakah murid-murid. ya ya yang dimaksud anak binaan ini berarti murid yang nanti akan Ya, sayang apa bina didik untuk performance tampil di nanti tanggal 25 ya, 25 September. ya Begitukah? 25 September. Hmm, Soalnya kok bisa. bekecil ya coach. Aku kecil kah? Heeh. Ya kah? Bisa kecil. Apa coba tes nggak pakai itu ya? Apakah suara saya kecil dengan ini? Hmm, sebentar. Ini setelan yang mana ya? Apakah suara saya kecil? Kita kendala teknis ini. Ya, tetap terdengar sih coach, cuma maksudnya lebih kecil daripada sebelumnya. Coba Nah, coach kabar. ngomong dulu. Ah, Nah, ada tuh. aman, Oke. lanjut. Ya, nah ini suaranya pas. Nah, baik. Yang untuk melakukan tarian ini dibutuhkan berapa orang ya? Kalau saya boleh tahu. Untuk tarian ini kan kami nanti ada tarian pembuka itu nanti eh, tarian Dayak pertamanya. Kemudian ada tarian opening itu menggunakan untuk tarian Dayak itu 3 orang. Untuk tarian opening itu yang menggunakan tamborin itu sekitar 9 orang. Kemudian untuk yang tarian ibadahnya itu yang 9 orang ini tadi dia akan menarikannya juga. Nah, nanti ada tamanya tarian performance anak-anak. Nah, nanti ada yang nari ini anak-anak gitu. Jadi beda-beda penarinya. Itu belum tahu berapa jumlahnya karena masih belum fix siapa aja yang akan ikut. Tapi biasanya sekitar yang bisa bisa untuk ikut nari itu sekitar 4 sampai 10 anak seperti itu. Oh, ya ya. Berarti kalau saya boleh menyimpulkan yang 7 dan 9 orang ini sudah fix ya. Dan yang tadi yang anak-anak yang belum begitu, belum fix ya. Ya, Masih betul. Yang oke. Oke, 3 orang masih dan 9. iya iya. Baik baik. Mm. Masih perlu dicari ya orang anak-anak yang situ menari ya. Ya. Kira-kira apakah itu menjadi kesulitan atau hambatan untuk saya dalam mencari apa mencari penari anak-anak tersebut untuk tampil nanti. Hmm, kalau cari anaknya sih nggak sulit karena kan mereka ada biasanya setiap minggu ada namanya itu ibadah raya anak. Jadi bisa diambil yang rutin-rutin. Cuman memang saya harus lihat dulu minggu besok itu berapa orang anak yang datang ibadah. Nah, dari situ Hmm. bisa diambil beberapa atau semuanya tergantung sih. Karena kan ada berbagai usia. Biasanya yang ready atau siap untuk nari itu kan usia 6 tahun ke atas ya. Kalau usia di bawahnya itu, nah itu tergantung orang tuanya. Apakah mau tetap dibuat mereka tampil ataukah nggak usah seperti itu. Berarti apakah memang butuh kesepakatan atau persetujuan orang tua untuk anak tersebut tampil di acara pertemuan ulang tahun gereja tersebut? Ya, untuk anak di bawah 5 tahun butuh persetujuan karena untuk jadwal latihan kan mereka
datang ke gereja kan ngikutin jadwal orang tua ya. Jadi orang tua harus tahu nih apakah mereka bisa bawa anaknya untuk latihan atau tidak. Nah, sedangkan yang sudah agak besar kan mereka itu saya punya apa ya kayak diberilah kesempatan untuk berpendapat gitu kan. Jadi rata-rata kalau misalnya mereka mau ya orang tuanya ngikutin gitu. Beda sama anak-anak. Kalau anak-anak yang di bawah 5 tahun kan mereka ngikutin maunya orang tua. Tapi Ya, kalau ya. yang ada atas 6 tahun itu mereka orang tua yang ngikutin mereka seperti itu. Oke, baik, baik. Eh, apakah memang sudah didiskusikan antara orang tua dan anak-anak tersebut yang mau atau bersedia untuk apa tampil di ulang tahun gereja tersebut? Hmm, belum, baru besok minggu ini saya lihat dulu. Kalau yang untuk 6 tahun ke atasnya udah oke, cuman yang di bawah 5 tahun ini, karena kan kemarin belum semuanya masuk ya, jadi kita belum tahu apakah mereka siap untuk tampil di tanggal 25 September itu. Berarti sayang dari jawaban sayang tadi yang banyak tadi kira-kira bisa saya yang menyimpulkan nanti yang menjadi hambatan untuk eh, anak-anak tersebut performance atau tampil tuh apa Kak Sayang kira-kira? Hmm, yang pertama jat- apa orang tua ya. Kalau orang tuanya nggak bisa antar kan susah juga, nggak bisa antar jemput latihannya. Karena kan untuk tampil kan perlu latihan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesulitannya adalah hmm, dari usia anak itu sih. Karena kan kalau usianya 6 tahun ke atas, dikasih lagu sama gerakan kan mereka ya rata-rata mudah aja sih ngikutin. Tapi yang 5 tahun ke bawah ini kan hmm, mungkin maksud apa gambaran kita mudah aja tapi belum tentu bagi mereka. Nah, jadi nanti dilihat lagi apakah planning awal lagu yang lagu yang mau ditarikan itu udah bisa mereka ikuti atau belum seperti itu. Luar biasa ini memang perjuangannya seorang penari ya dari Ya. Wijaya luar biasa. Sudah eh, jadi mulai besok yang merencanakan untuk mendiskusikannya dengan orang tua. Ya, hari Minggu. Oh, oh ya, maksudnya besok lusa ya hari Minggu ya. Ya, hari Baik, Minggu. baik. Ya, ya. Sudah terbayangkah atau dipikirkan itu nanya aku sayang. Nanti yang akan disampaikan itu apa orang tua nanti biar biar apa ya biar supaya untuk memotivasi anak-anak tersebut agar tampil di acara ulang tahun gereja itu. Ya, nanti saya akan sampaikan ke orang tua bahwa anaknya mau ikut tampil di tanggal 25 September itu atau tidak gitu kan. Kalau mau, kalau anak usia 5 tahun memang kami latihannya tiap minggu biar orang tuanya sekalian ibadah kan. Nah, tapi untuk usia 6 tahun ke atas, mereka akan dikasih jadwal selain hari Minggu untuk latihan seperti itu. Jadi saya tanya dulu orang tuanya mau nggak? Kalau mau, ini jadwal latihannya. Langsung saya kasih jadwal latihannya. Eh, Terus nanti minggu itu langsung dicoba untuk mereka ngikutin gerakannya seperti itu. Ini sudah apa sudah kebayang ya sudah pikiran nanti yang dikatakan disampaikan oleh Mas sayang ya. Ya, betul. Ya, ya, ya. Baik, nanti kira-kira yang menjadi perasaan Ko sayang jika memang anak itu jadi tampil gimana perasaannya nih? Pastinya senang ya. Nah, Senang, apalagi kalau eh, mereka bisa ngikutin gerakannya kan, puas gitu ya. Berarti berhasil nih dilatihnya seperti itu. kan ya, baik. Oke, baik.
kalau memang ini kita bicara seandainya ya, eh, anak tersebut mungkin dalam kondisi sakit atau memang tidak tidak mampu dan tidak mau untuk tampil itu bagaimana aku saya? Ya, pernah dulu kejadian kayak gitu. Ah, Nah, sudah latihan berapa kali, ternyata pas di hari hanya hmm, nggak bisa, apalagi itu drama ya. Kalau ini kan narian ya, itu drama dan tokoh nah, utama lagi. Tiba-tiba dia demam pagi-paginya, nggak bisa tampil kan. Hanya saja waktu itu memang ambil pemeran pengganti. Ada anak yang dia dapat perannya sederhana sebenarnya, cuman karena itu kan cuman kayak ngikutin dialog di rekaman. Jadi saya cuma tanya, kamu sudah lihat kan bagaimana latihannya kemarin berapa kali? Ya, tahu perannya ini sebagai apa? Tahu. Ya udah, coba ya, coba aja. Mau nggak mau kan, karena eh, kalau nggak bisa jalan nanti dramanya. Nah, akhirnya ya jadi, nah kalau yang ini juga begitu sih. Kalau misalnya eh, ada yang sakit ya, tapi kalau tarian sih nggak terlalu ini ya. Paling cuma pindah posisi aja, posisi narinya aja gitu. hmm, gitu ya. Ya, baiklah. Mudah-mudahan nanti apa berjalan dengan lancar ya itunya. Amin. Ya, eh, dari pengalaman kemarin, memang apakah aku sayang juga pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Saya sudah pernah menjadi seorang apa instruktur tari di gereja atau bagaimana kah? Ya, saya memang pelatih nari di gereja. Jadi kalau istilah kami tuh eh, ada namanya koordinator setiap bagian gitu ya. Nah, kebetulan saya koordinator di bagian tarian. Nah, jadi yang memang ngurusin pelayanan tarian. Karena kan setiap minggu ibadah itu kan kami ada tarian ya, biasa di gereja kami itu. Nah, jadi memang tugas saya adalah mengatur jadwal penari. Setiap minggunya mereka nari tanggal berapa, gantian gitu. Habis itu juga mengatur gerakan-gerakan apa saja eh, yang perlu saya ajarkan ke mereka supaya nanti mereka ketika ada lagu yang diberikan dari WL-nya, istilah kami WL atau penyanyinya gitu ya, penyanyi utamanya, itu mereka sudah bisa memasukkan gerakan itu ke dalam lagu seperti itu. Baik, baik. Hmm. Oke. Hmm. Nanti ini sudah terbayang dong apa langkah-langkah nanti yang harus dilakukan Ko Sayang untuk apa mengiringi dan membimbing anak-anak menjadi seorang penari di situ nanti ada Ya, di gereja itu. betul. Baik, kalau sudah terbayang ini ya, bisakah Ko Sayang ceritakan ini nanti langkah ke depannya mulai dari langkah yang paling awal yang terdekat sampai nanti paling akhir supaya nanti ini agar tujuannya apa, layanan tarian di gereja ini berjalan dengan maksimal dan lancar. Ya, jadi eh, tadi kan saya ada sebutkan ada 3 penampilan ya. Mm-mm. Jadi ada tarian Dayak, tarian openingnya, tarian ibadah itu penarinya sama. Jadi saya anggap itu satu satu kesatuan dari tarian opening dan tarian ibadah. Terus kemudian yang ketiga tarian performance dari anak-anak. Nah, jadi eh, planningnya adalah mulai tanggal 7 itu ada latihan untuk anak-anak yang ya performance yang ketiga tanggal 7 September itu. Jadi setiap tanggal 7, 14 sama 21 itu latihan untuk anak-anak seperti itu. Nah, kan acaranya kan tanggal 25 ya. Nah, tapi nanti tanggal 22-nya anak-anak ini ikut namanya gladi bersih. Oh, Terus di tanggal 8, 15 sama 22 itu latihan untuk penari Dayaknya sama tarian untuk ibadahnya. Nah, untuk tarian openingnya sendiri rencananya mau dijadiin satu juga sih di tanggal itu supaya mereka tidak terlalu sering latihan ke gereja gitu kan karena kan namanya anak-anak kan belajar juga ya. Nah, ya. jadi biar atur-atur waktu biar gak kecapean juga. Nah, tapi nanti dilihat lagi kalau misalnya gerakannya dirasa
perlu latihannya lebih dari 3 kali, maka kita akan coba tambah di hari Sabtu. Jadi Hmm, di tanggal 13 dan tanggal 20. Jadi ada sekitar 5 kali latihan seperti itu. Kalau memang dibutuhkan. Tapi itu hanya apa ya, prepare aja. Tapi kalau dirasa, oh cukup aja kok 3 kali, itu ya sudah kami 3 kali itu. Karena nanti kan 8, 15, dua-duanya itu udah mulai bersih. Gitu. baik, baik, baik. Luar Hmm. biasa. Ini sepertinya rencananya sudah tersusun dengan matang, tersusun dengan rapi Ya. dan sistematis ya, saya. Oke, Betul sekali. kira-kira dari skala 1 sampai 10 ini gimana keyakinannya acara ini berjalan sukses kah? Keyakinannya berapa persen ini? Dari skala 1 sampai 10. Karena belum latihan, belum bisa ini ya sesi skala. Tapi ya untuk sementara kasih 8 dulu deh. Dapat dulu, baik, baik. Main lah ya. Heeh. Main negosiasi ya, 8 ya. Sudah bagus itu. Saya kak, kak. Ya, saya kasih 8 karena melihat kan mereka, sebelum-sebelumnya kan kami ada namanya latihan upgrade skill ya. Jadi sudah ada latihan untuk gerakan-gerakan baru. Jadi diharapkan nanti ketika latihan itu mereka tinggal memasukkan gerakan-gerakan baru itu ke lagu. Ya, seperti itu. Paling yang perlu ekstra latihan itu yang talent openingnya aja sih. Itu. Saya. Ya. Sekarang itu saya ingin menanyakan outcome atau hasil yang diharapkan Ko Sayang dari hasil tadi tersebut kira-kira apa? Hasilnya mereka bisa menarikan dengan baik dan enjoy dengan tarian yang mereka tarikan. Karena kan tujuannya, kalau bedanya tarian di gereja sama di luar itu kan, kalau di luar kan lebih ke performance yang untuk manusia gitu ya, untuk Hmm, dikagumi gitu ya. Tetapi kalau di gereja itu kan tujuannya tarian persembahan, sebenarnya persembahan buat Tuhan. Jadi lebih ke mereka harus bisa bukan hanya mikirkan gerakannya saja, tetapi juga bisa enjoy, menikmati ketika menari buat Tuhan seperti itu. luar biasa. Ya, Hmm. kalau yang dibutuhkan apa untuk agar tarian ini berjalan dengan sukses seperti yang Ya, direncanakan Ko Sayang? yang dibutuhkan yang pertama adalah tarian. Tarian yang akan kami gunakan itu kan bermacam-macam. Nanti kita Hmm, sesuaikan lagi dengan lagunya, tapi untuk sementara kalau dilihat dari lagunya kemarin itu kami berencana menggunakan tamborin, kemudian ada fan streamer yang apa, kipas panjang itu kainnya, kemudian juga Chinese fan gitu ya. Nah, nggak tahu nanti apakah selendang dan lain-lain juga keluar, saya belum tahu. Tapi untuk sementara itu rencananya. Terus yang kedua, yang jelas lagu dari list lagu dari WL itu harus sudah ada dan mereka sudah kasih. Semoga aja tidak ada perubahan ketika latihan. Karena ketika mereka kasih list lagu itu, otomatis kan kami mulai mencari gerakan yang tepat untuk lagu itu. Jadi kalau misalnya sama koreonya juga. Jadi kalau misalnya nanti pas saat latihan berubah, otomatis kan koreo dan gerakan yang dimasukkan menyesuaikan seperti itu. Terus yang ketiga, kostum. Nah, kostum ini diperlukan. Jadi karena dress code-nya itu putih biru, berarti saya harus memastikan baju putih birunya itu cukup untuk eh, ini kan yang nari yang untuk opening dan ibadahnya ada 9, berarti harus ada 9 gitu kan. Nah, terus juga untuk tari yang penampilan anak-anak, saya juga harus mulai memikirkan juga kostum apa nih yang membuat mereka itu tidak perlu banyak keluar biaya seperti itu. hmm. Terus apa lagi ya? Itu aja sih kayaknya ya yang siapkan. Berarti biaya nanti apakah ditanggung Oh, biaya ya. ataukah bagaimana? Kalau biaya ditanggung gereja. Hmm, Ini nanti kami akan mengelis. Kemarin sih kami mengajukan itu kalau nggak salah 3 3 juta kalau nggak, ya sekitar 3 atau 5 itu saya lupa. Karena nanti kami juga ada apa? Oh ya, apa kok apa namanya?
make up ya, make up karena kan orang yang Ya, anaknya banyak, jadi make up yang biasa kamu pakai, yang sudah kamu pakai ini itu perlu diperbaharui lagi seperti itu. Jadi memang ada tambahan biaya di situ. Aja sih kami mengajukan sekitar 3 sampai 5 juta kalau di ACC. Kalau nggak di ACC berarti ya pakai baju apa yang ada yang sudah ada gitu. Tapi kalau misalnya di ACC gitu. memang rencananya kostumnya mau dijahit yang baru seperti itu. Jadi kain birunya sudah ada, tinggal dijahit aja ke tukang jahit, dibuat model seperti itu. Karena biasanya kalau untuk kain itu kan bisa dibuat apa istilahnya dikreasi jadi model baju, tapi bisa juga dijahit bener-bener jadi baju beneran seperti itu. Nah, nanti rencananya untuk food ini kita mau pakai kain biru kami yang misalnya itu sudah ada, tapi tinggal dijahit jadi baju seperti itu. Supaya nggak terlalu Nah, banyak pengeluaran juga. oke. Berarti konsepnya apakah dengan gitu nanti bisa lebih hemat biaya? Mungkin. Ya, Lagi. menurut saya ya, Hmm. Mauri. Hmm. Iya. Oke, baik, baik, baik. Salah. Sekarang dampak nanti bisa dibayangkankah sayang jika memang ini berhasil ya, tarik ini memang berhasil sukses seperti yang diharapkan oleh Mas Sayang ya. Dampaknya nih apa nih bagi Mas Sayang? Dampaknya ya otomatis eh, pihak gereja senang ya. Hmm, Pihak gereja, orang tua, dan mereka sendiri juga senang karena bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi eh, semakin membuat mereka itu senang melayani lewat tarian seperti itu. ya, selain itu mungkin untuk Mas Sayang sendiri dampaknya Oh, kalau untuk saya sendiri bangga ya, puas. lega. Nah, Baik. dan lega juga karena Hmm, ya senang sih, senang aja kalau bisa hmm, menghasilkan suatu karya gitu kan, yang bisa apa ya membuat orang itu senang gitu seperti itu. baik, baiklah. Luar biasa ya perjuangannya ini. Ya semoga nanti sukses ya dan Amin. kendala-kendala nanti yang disebut mudah-mudahan nanti bisa diatasi ya dengan budget-budgetnya juga apa kos-kosnya Betul. juga nanti bisa apa bisa teratasi ya yang mana yang lebih murah yang mana bisa memang bisa Betul. dipakai untuk apa penampilan tersebut ya sayang. Mm-mm. Ya, baik dari sesi coaching kita kali ini sayang bisakah Anda memberikan kesimpulan dari sesi Hmm. coaching kita kali ini bisa diberi kesimpulan. Kesimpulannya apa ya? Yang jelas sih kalau dari pembicaraan tadi berarti saya harus ini kan harus harus memastikan semua apa ya kelengkapan, semua Hmm, kelengkapan yang diperlukan untuk em, mempersiapkan event HUT gereja itu. Yang pertama, saya harus mengecek lah ya, berarti ngecek kelengkapan, kesiapan kelengkapannya. Terus yang kedua, eh, ya harus bisa mengkoordinir penari-penari ini untuk mau rutin berlatih sesuai dengan jadwal yang diberikan. Jadi eh, sudah terus yang ketiga sudah tahu langkah-langkah apa saja, tanggal berapa, kapan eh, yang akan dilakukan untuk bisa apa, merealisasikan persiapan HUT ini seperti itu. Itu sih. baik, baik. Salah. Eh, baik, sayang. Mungkin karena sudah anunya waktunya mendekati, eh, bolehkah aku sayang saya ini ingin memohon apa feedback
timbal balik saran kritik dari kos saya yang ini untuk sesi coaching kita kali ini nanti supaya nanti saya ke depannya bisa melakukan sesi coaching yang lebih baik. Ya, oke. Sejauh ini tidak ada masalah dengan cara bertanya. Paling mungkin lebih apa penggali aja sih. Kan itu ini ya. Mungkin meskipun mungkin eh, apa ya? Mungkin ada hal yang kurang tahu gitu atau kurang paham, nggak apa-apa digali aja. Itu supaya Hmm. semakin paham dan tahu. Itu aja sih. Terima Ya, kasih terima saran kasih. kritiknya. Saya terima dengan senang hati. Saya Mm-mm. nanti akan melakukan yang terbaik untuk kedepannya untuk Amin. pencegahan ini ke Mm-mm. saya. Ya, terima kasih atas bantuannya. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Saya sekali lagi semoga itunya apa acara acara tarian tadi itu dari gereja untuk ulang tahun gereja tuh berhasil, anak-anak juga senang, orang tua juga senang, pihak gereja pun nanti ya bisa mendukung sepenuhnya sayang demi kelancaran acara tarian tersebut. Iya, siap. Terima kasih doanya. Baik, terima kasih ke saya. Nah, selamat Kita malam. selesaikan dulu ya. Ya. Waktu